Pernahkah Anda merasa bahwa di balik hiruk-pikuk kehidupan, ada bisikan lembut yang memanggil jiwa Anda? Bisikan ini mengajak Anda untuk melampaui rutinitas sehari-hari menuju sebuah perjalanan spiritual yang mendalam. Sebuah perjalanan menuju keutuhan diri, menuju kesadaran ilahi, tempat cinta tanpa syarat dan kebijaksanaan sejati menyatu menjadi satu. Disinilah saatnya Anda membuka hati dan pikiran untuk menerima pesan-pesan ini sepenuhnya. Namun, sebelum melangkah lebih jauh, izinkan kami mengingatkan Anda untuk memberikan dukungan terbaik bagi perjalanan ini. Klik tombol suka, berlangganan, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan komentar 77 sebagai tanda bahwa Anda siap menerima pesan ini dengan sepenuh hati. Terima kasih juga atas dukungan super thanks Anda yang menjadi penguat dalam perjalanan spiritual kita bersama. Perjalanan ini adalah sebuah panggilan untuk menyadari potensi tak terbatas yang ada dalam diri Anda. Setiap langkah adalah undangan untuk menyelaraskan diri dengan cinta ilahi yang memancar dari dalam. Bersama, kita akan menggali makna mendalam dari hidup, merangkul harmoni, dan melampaui batas-batas duniawi untuk menemukan esensi sejati. Mari kita mulai perjalanan ini dengan keberanian, cinta, dan komitmen untuk menjadi cahaya bagi dunia. Bab 1. Kesadaran ilahi. Jalan menuju kesatuan. Di kedalaman jiwa manusia, terdapat panggilan abadi menuju keutuhan. Sebuah bisikan lembut yang mengajak kita melampaui batas dunia fisik dan ilusi keterpisahan. Inilah perjalanan menuju kesadaran ilahi, keadaan transenden yang menyatukan jiwa dengan keberadaan semesta yang tak terbatas. Perjalanan ini adalah undangan untuk memahami bahwa kita bukan sekadar entitas individu yang terpisah, melainkan bagian dari harmoni yang lebih besar, dari cinta yang melampaui segala. Kesadaran ilahi adalah keadaan batin yang menyeluruh, di mana kita menyadari bahwa segala sesuatu saling terhubung dalam harmoni ilahi. Dalam kesadaran ini, ilusi tentang aku yang terpisah dari yang lain memudar, digantikan oleh pemahaman bahwa setiap tindakan, setiap pikiran, dan setiap cinta yang kita bagi adalah cerminan dari keberadaan yang lebih tinggi. Namun, perjalanan menuju kesadaran ini seringkali terhalang oleh ketakutan dan salah pengertian. Banyak yang khawatir bahwa menyatu dengan ilahi berarti kehilangan jati diri mereka, padahal sebenarnya ini adalah perluasan diri menuju pemahaman yang lebih mendalam dan murni. Untuk memahami esensi dari kesadaran ilahi, kita perlu memandangnya seperti memanjat sebuah gunung tinggi. Di puncaknya, pandangan kita tidak lagi terbatas oleh bukit-bukit kecil yang sebelumnya menghalangi pandangan. Kita mulai melihat gambaran utuh, menyadari bahwa setiap lembah, sungai, dan pohon adalah bagian dari lanskap yang sama. Begitu pula, kesadaran ilahi membawa kita pada pemahaman bahwa kita adalah bagian dari jalinan cinta dan harmoni yang lebih besar. Namun, perjalanan menuju kesadaran ini bukan tanpa tantangan. Salah satu hambatan terbesar adalah jebakan dualitas. Kepercayaan bahwa kita harus memilih antara dunia spiritual dan dunia material, antara kemanusiaan dan keilahian. Dalam kenyataannya, kesadaran ilahi tidak meminta kita untuk meninggalkan sisi manusiawi kita, tetapi justru mengintegrasikan keduanya. Inilah seni hidup yang sesungguhnya. Menggabungkan spiritualitas dan kemanusiaan, menjembatani jurang antara dunia batin dan dunia luar. Kisah-kisah simbolis tentang transformasi seringkali memberikan gambaran tentang potensi besar yang tersembunyi di dalam diri kita. Dalam momen-momen pencerahan tersebut, kita melihat secercah cahaya ilahi yang memancar dari dalam, mengingatkan kita bahwa potensi ini juga ada dalam diri kita. Transformasi ini bukanlah keajaiban yang hanya terjadi pada orang tertentu, melainkan panggilan yang terbuka bagi siapa saja yang berani melangkah keluar dari zona nyaman mereka menuju cahaya pemahaman yang lebih dalam. Kesadaran ilahi juga mengajarkan kita untuk hidup dalam keadaan cinta yang tulus dan tanpa syarat. Setiap tindakan kasih yang kita lakukan adalah refleksi dari keilahian yang ada dalam diri kita.
Ketika kita memberikan kebaikan kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, kita sebenarnya sedang mendekatkan diri pada esensi cinta ilahi. Kesadaran ini adalah pengingat bahwa kita tidak perlu mencari di luar untuk menemukan kedamaian, karena semua yang kita butuhkan telah ada di dalam diri kita sejak awal. Sebagai penutup bab ini, marilah kita merenungkan bahwa perjalanan menuju kesadaran ilahi adalah jalan yang membutuhkan keberanian dan kesabaran. Ia menantang kita untuk melampaui ketakutan dan ilusi, untuk menyadari bahwa keesaan bukanlah kehilangan, melainkan perluasan. Dalam setiap langkah yang kita ambil, mari kita ingat bahwa kita tidak sendirian. Kita adalah bagian dari cinta yang lebih besar, yang selalu memeluk kita dalam setiap momen kehidupan. Jadilah pemberani yang melangkah di jalan ini, dan temukan cahaya sejati dalam diri Anda. Inilah perjalanan menuju kesatuan, menuju harmoni yang melampaui segalanya. Bab 2. Harmoni energi, maskulin dan feminin, keseimbangan yang membebaskan. Di dalam setiap jiwa, ada dua kekuatan yang berdenyut, seperti siang dan malam, seperti matahari dan bulan. Energi maskulin dan feminin bukanlah tentang gender, tetapi tentang tarian sakral antara aksi dan penerimaan, antara keberanian dan kelembutan, antara kekuatan dan cinta. Harmoni ini adalah fondasi dari keseimbangan batin, kunci menuju kebebasan spiritual, dan pintu gerbang menuju kehidupan yang penuh makna. Dalam dunia yang seringkali terjebak pada pola pikir yang ekstrim, harmoni antara energi maskulin dan feminin menjadi sebuah tantangan sekaligus kebutuhan. Ketika energi maskulin terlalu dominan, kita melihat kegilaan akan aksi yang tak terkendali, pengejaran ambisi tanpa akhir, dan keengganan untuk mendengarkan bisikan intuisi. Sebaliknya, ketika energi feminin terlalu kuat tanpa penyeimbangnya, ada risiko tenggelam dalam pasivitas, keraguan, dan ketakutan untuk bergerak maju. Keseimbangan antara energi ini adalah alkimia sakral, sebuah proses penyatuan yang menguatkan dan memurnikan. Ini bukan tentang menekan salah satu sisi, melainkan tentang membiarkan keduanya berkembang, saling melengkapi, dan menciptakan harmoni. Keseimbangan ini dapat kita lihat dalam segala hal di alam semesta. Pohon tumbuh tinggi dengan akar yang kuat, energi maskulin, tetapi juga membutuhkan kelembutan air dan tanah, energi feminin, untuk bertahan hidup. Begitu pula dengan jiwa kita. Ia membutuhkan akar keberanian sekaligus kelembutan hati untuk menemukan jalan yang sejati. Kisah simbolis tentang penciptaan manusia dari satu esensi yang kemudian dibagi menjadi dua menggambarkan pentingnya penyatuan kembali. Pemisahan ini bukanlah kutukan, tetapi panggilan untuk menemukan harmoni. Setiap dari kita memulai perjalanan ini dengan perasaan kehilangan, mencari sesuatu yang terasa hilang dalam diri. Namun, kita sering salah paham, mengira bahwa jawaban itu ada di luar sana, pada orang lain, pada kesuksesan duniawi, atau pada validasi eksternal. Padahal, yang kita cari adalah kesatuan batin, harmoni antara energi maskulin dan feminin dalam diri kita sendiri. Harmoni ini tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga memiliki dampak besar pada kehidupan sehari-hari. Dalam hubungan, keseimbangan ini tampak dalam kemampuan untuk mencintai dengan tegas namun lembut, untuk mendengar tanpa menyerah pada ketidakadilan, dan untuk bertindak dengan penuh keyakinan, tetapi tetap mempertimbangkan kebutuhan orang lain. Dalam pekerjaan, ini berarti kita mampu mengejar tujuan dengan ambisi, tetapi tetap memiliki kebijaksanaan untuk berhenti dan mengevaluasi arah. Dalam kehidupan pribadi, keseimbangan ini memungkinkan kita untuk bermimpi besar, sambil tetap bersyukur atas langkah-langkah kecil. Namun, perjalanan menuju harmoni ini tidak mudah. Ada luka-luka batin yang mungkin membuat kita menolak salah satu sisi energi ini. Mungkin kita diajarkan untuk kuat, tetapi lupa bagaimana caranya untuk menangis dan melepaskan. Atau sebaliknya, kita diajarkan untuk menerima, tetapi takut untuk berdiri teguh melawan ketidakadilan. Luka-luka ini adalah pelajaran, undangan untuk menyembuhkan diri, dan menemukan jalan kembali ke keseimbangan. Untuk menemukan harmoni, kita harus belajar mendengarkan.
Dengarkan suara keberanian yang mendorong kita untuk melangkah maju, dan dengarkan juga bisikan kelembutan yang mengingatkan kita untuk beristirahat. Berikan ruang bagi kedua energi ini untuk hidup dalam diri Anda. Dalam meditasi, biarkan diri Anda merasakan tarikan antara matahari dan bulan di hati Anda. Dalam tindakan, tanyakan apakah Anda bertindak dengan kekuatan dan cinta yang seimbang. Saat kita menemukan harmoni ini, kita tidak hanya menciptakan kedamaian dalam diri, tetapi juga menyebarkannya ke dunia. Dunia yang penuh dengan ketidakseimbangan, dominasi tanpa belas kasih, atau kelembutan tanpa keberanian, sangat membutuhkan jiwa-jiwa yang hidup dalam harmoni. Ketika Anda menemukan keseimbangan dalam diri, Anda menjadi teladan bagi orang lain, menjadi cahaya yang memandu mereka menuju jalan yang sama. Sebagai penutup bab ini, marilah kita renungkan. Perjalanan menuju harmoni adalah perjalanan menuju keutuhan. Ini adalah panggilan untuk merangkul kekuatan dan kelembutan Anda, untuk menemukan jalan tengah yang membawa kedamaian dan kebijaksanaan. Jadikan hidup Anda tarian antara energi maskulin dan feminin, dan biarkan dunia melihat keindahan simfoni itu melalui tindakan, kata-kata, dan cinta Anda. Inilah harmoni yang membebaskan, jalan menuju keseimbangan yang sejati. Bab 3. Dari karma menuju dharma, jalan menuju kebebasan jiwa. Dalam alur kehidupan ini, setiap tindakan, pikiran, dan niat menciptakan riak yang menjalar di seluruh semesta. Riak-riak ini dikenal sebagai hukum sebab akibat, atau yang sering kita sebut sebagai karma. Karma bukanlah hukuman, tetapi cerminan dari pilihan kita sendiri, sebuah pelajaran yang mengajarkan bahwa setiap langkah yang kita ambil memiliki konsekuensinya. Namun, perjalanan hidup tidak berhenti di karma. Ada jalan yang lebih tinggi, lebih mulia, yaitu dharma. Panggilan jiwa untuk hidup selaras dengan kebenaran, cinta, dan kebijaksanaan. Karma adalah cerminan dari kehidupan kita yang reaktif, di mana masa lalu menentukan langkah kita di masa kini. Ia mengikat kita dalam siklus yang tampaknya tak berujung, seperti lingkaran yang terus berputar, memutar ulang pola yang sama berulang kali. Sementara itu, dharma adalah panggilan untuk hidup secara sadar. Ini adalah undangan untuk melampaui siklus karma dengan memilih untuk bertindak dari tempat kebijaksanaan, bukan reaksi. Dharma adalah jalan menuju kebebasan sejati, kebebasan untuk hidup sebagai jiwa yang selaras dengan harmoni semesta. Namun, perjalanan dari karma menuju dharma tidaklah mudah. Ia membutuhkan keberanian untuk menghadapi bayangan diri kita, untuk mengakui kesalahan masa lalu, dan untuk memilih arah baru dengan penuh kesadaran. Seperti sungai yang mengalir deras melalui bebatuan, kita juga harus mengalir melewati rintangan karma untuk menemukan jalan menuju samudra kebijaksanaan. Dalam proses ini, kita belajar bahwa setiap tindakan yang diambil dengan cinta, setiap keputusan yang dibuat dengan kebenaran, adalah langkah menuju kebebasan jiwa. Kisah simbolis tentang perjalanan menuju tanah yang dijanjikan memberikan pelajaran penting tentang transformasi ini. Tanah perbudakan adalah metafora untuk karma, tempat di mana jiwa terbelenggu oleh pola pikir lama, ketakutan, dan keterikatan. Sementara itu, tanah yang dijanjikan melambangkan dharma, tempat kebebasan sejati di mana jiwa hidup dengan tujuan yang mulia. Perjalanan melalui padang gurun adalah proses pembelajaran, penghapusan kebiasaan lama, dan pencarian arah baru. Dari karma ke dharma, menemukan keseimbangan. Untuk beralih dari karma ke dharma, kita harus menemukan keseimbangan dalam hidup kita. Keseimbangan ini bukan tentang membiarkan dunia luar menguasai kita, tetapi tentang mengarahkan dunia batin kita dengan cinta dan kebenaran. Dalam keseimbangan ini, kita belajar untuk berbicara dengan bijaksana, bertindak dengan tulus, dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Setiap momen dalam kehidupan menjadi kesempatan untuk memilih dengan kesadaran, untuk memutus siklus karma dan melangkah ke jalan dharma. Keseimbangan ini adalah seni menggabungkan aksi dengan introspeksi. Ia adalah kemampuan untuk bekerja keras dengan penuh dedikasi, tetapi juga memiliki keberanian untuk berhenti sejenak, merenung, dan mengevaluasi langkah kita. Dalam setiap tindakan, kita bertanya pada diri sendiri, apakah ini mencerminkan cinta? Apakah ini selaras dengan kebenaran batin saya?
Dengan cara ini, kita mulai melampaui karma, hidup sebagai makhluk yang terhubung dengan tujuan yang lebih tinggi. Dharma, jalan menuju kebebasan jiwa. Dharma mengajarkan kita bahwa kebebasan sejati bukanlah tentang memiliki kendali atas dunia luar, melainkan penguasaan atas diri kita sendiri. Ini adalah kemampuan untuk memilih dengan sadar, untuk menciptakan kehidupan yang selaras dengan nilai-nilai luhur. Dalam Dharma, kita menemukan kebebasan dari ketakutan, keterikatan, dan pola lama yang membelenggu. Kita menjadi makhluk yang hidup dengan tujuan, dengan setiap langkah membawa kita lebih dekat ke realisasi diri. Perjalanan dari karma ke dharma juga mengajarkan kita untuk hidup dengan cinta dan pengampunan. Karma seringkali membawa kita ke dalam lingkaran dendam dan rasa sakit, tetapi dharma mengundang kita untuk memutus lingkaran itu dengan memilih cinta. Dalam setiap hubungan, dalam setiap konflik, kita memiliki pilihan untuk bereaksi dengan kebencian atau untuk bertindak dengan pengertian. Ketika kita memilih cinta, kita tidak hanya membebaskan diri kita sendiri, tetapi juga menciptakan riak cinta di seluruh semesta. Menemukan kebebasan di tengah perjalanan. Perjalanan ini adalah panggilan untuk melampaui batasan diri, untuk menemukan kebebasan yang sesungguhnya. Ia mengajarkan kita bahwa karma bukanlah akhir, tetapi permulaan. Melalui kesadaran, kita dapat melampaui karma dan hidup dengan dharma, hidup sebagai makhluk yang sepenuhnya terhubung dengan cinta dan kebenaran. Setiap langkah dalam perjalanan ini adalah kesempatan untuk tumbuh, untuk belajar, dan untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Sebagai penutup bab ini, marilah kita merenungkan bahwa kehidupan adalah perjalanan dari keterikatan menuju kebebasan, dari karma menuju dharma. Ini adalah panggilan untuk hidup dengan kesadaran, untuk memilih dengan cinta, dan untuk menciptakan dunia yang lebih selaras dengan harmoni semesta. Dalam setiap pilihan yang kita buat, dalam setiap tindakan yang kita ambil, kita memiliki kesempatan untuk melampaui masa lalu dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Jadilah pemberani yang melangkah di jalan dharma dan temukan kebebasan sejati dalam diri Anda. Inilah perjalanan menuju kebebasan jiwa, sebuah undangan untuk menjadi cahaya di dunia ini. Bab 4. Transformasi diri, kembali ke sumber cinta dan kesatuan. Setiap perjalanan besar dalam hidup dimulai dengan keberanian untuk melihat ke dalam diri sendiri. Di balik semua lapisan kebiasaan, luka, dan ilusi, ada inti sejati kita, sumber cinta, cahaya, dan keesaan. Transformasi diri bukanlah sekadar memperbaiki kesalahan masa lalu, tetapi sebuah perjalanan kembali ke rumah sejati kita, tempat di mana jiwa merasakan kedamaian dan keutuhan. Transformasi diri adalah proses yang mendalam. Ia memanggil kita untuk meninggalkan zona nyaman, untuk menghadapi bayangan diri, dan untuk melepaskan hal-hal yang tidak lagi selaras dengan jiwa kita. Kisah simbolis tentang anak yang hilang mengajarkan bahwa meskipun kita pernah tersesat dalam godaan duniawi, jalan kembali ke rumah selalu terbuka. Dalam kisah ini, perjalanan pulang bukan hanya tentang fisik, tetapi tentang jiwa yang kembali ke cinta, pengampunan, dan keesaan dengan sumbernya. Anak yang hilang, simbol perjalanan jiwa. Dalam kisah ini, anak bungsu memilih untuk meninggalkan rumah ayahnya, membawa warisannya, dan menjalani kehidupan yang penuh dengan kesenangan sementara. Tetapi ketika segala sesuatu yang dimilikinya habis, ia menemukan dirinya dalam keterasingan, kelaparan, dan kesedihan. Di titik terendah inilah ia menyadari kesalahannya dan memutuskan untuk kembali ke rumah. Yang menunggu di sana bukanlah kemarahan atau penghukuman, tetapi pelukan penuh cinta dari ayahnya yang selalu merindukan kepulangannya. Kisah ini adalah cerminan perjalanan setiap jiwa. Kita semua, pada suatu waktu, pernah terjebak dalam godaan dunia, mencari kepuasan, validasi, dan makna di luar diri kita. Namun, pada akhirnya, kita menyadari bahwa semua yang kita cari ada di dalam diri kita sendiri. Rumah sejati kita adalah sumber cinta yang tak terbatas, tempat di mana kita diterima tanpa syarat, apapun yang telah terjadi. Transformasi.
Dimulai dari kesadaran transformasi diri tidak dapat dimulai tanpa kesadaran. Seperti anak yang hilang dalam kisah tadi, kita harus berani merenungkan tindakan dan pilihan kita. Kesadaran adalah langkah pertama menuju perubahan, mengakui apa yang telah salah, menyadari pola-pola yang tidak sehat, dan memutuskan untuk mengambil langkah baru. Ini adalah momen ketika kita melihat diri kita dengan kejujuran yang penuh cinta, tanpa penghakiman, tetapi dengan tekad untuk berkembang. Namun, kesadaran saja tidak cukup. Perubahan sejati membutuhkan tindakan. Transformasi diri adalah proses aktif. Mengubah kebiasaan lama, menghadapi ketakutan, dan belajar untuk berjalan dengan keberanian baru. Ini adalah perjalanan yang memerlukan kesabaran, karena luka lama tidak sembuh dalam semalam. Tetapi dengan setiap langkah kecil, kita semakin dekat ke versi terbaik dari diri kita. Pengampunan. Kunci kembali ke sumber. Salah satu pelajaran terbesar dari transformasi diri adalah pentingnya pengampunan, baik kepada diri sendiri maupun orang lain. Dalam perjalanan ini, kita sering membawa beban kesalahan masa lalu, penyesalan, dan luka yang ditimbulkan oleh orang lain. Tetapi untuk kembali ke sumber cinta, kita harus melepaskan beban ini. Pengampunan bukanlah tentang melupakan, tetapi tentang melepaskan, membebaskan diri dari belenggu masa lalu dan membuka hati kita untuk cinta tanpa syarat. Pengampunan kepada diri sendiri adalah langkah yang paling sulit, tetapi juga yang paling penting. Kita seringkali menjadi pengkritik terbesar bagi diri kita sendiri, tetapi perjalanan transformasi mengajarkan kita untuk melihat diri kita dengan mata kasih. Kita tidak sempurna, dan itu tidak apa-apa. Pengampunan adalah cara untuk berdamai dengan ketidaksempurnaan kita, untuk menerima diri kita apa adanya, dan untuk melangkah maju dengan kepercayaan diri. Kembali ke cinta dan kesatuan transformasi diri adalah perjalanan kembali ke cinta. Cinta kepada diri sendiri, cinta kepada orang lain, dan cinta kepada semesta. Ini adalah proses menemukan keesaan yang telah ada dalam diri kita sejak awal, tetapi seringkali tertutup oleh ilusi keterpisahan. Ketika kita menjalani transformasi ini, kita tidak hanya mengubah diri kita sendiri, tetapi juga dunia di sekitar kita. Setiap tindakan kecil cinta, setiap keputusan untuk bertindak dengan kebaikan, menciptakan riak yang menjalar ke seluruh semesta. Sebagai penutup bab ini, marilah kita renungkan. Perjalanan transformasi diri adalah panggilan untuk kembali ke sumber. Ia adalah undangan untuk menyembuhkan luka, untuk melepaskan beban, dan untuk menemukan kedamaian di dalam diri kita sendiri. Setiap langkah di jalan ini adalah langkah menuju keutuhan, menuju versi terbaik dari diri kita, dan menuju cinta yang tak terbatas. Jadilah pemberani yang memulai perjalanan ini. Biarkan transformasi diri Anda menjadi cahaya yang tidak hanya menerangi jalan Anda, tetapi juga jalan orang lain. Dalam setiap tindakan cinta dan pengampunan, kita semakin mendekat ke sumber, tempat di mana jiwa kita selalu diterima dan dicintai apa adanya. Bab 5. Membedakan cahaya sejati dari cahaya palsu. Menemukan kekuatan dalam kebenaran. Dalam perjalanan spiritual, ada banyak momen ketika kita dihadapkan pada pilihan antara dua jalan. Satu yang memancarkan cahaya sejati dari keilahian, dan satu lagi yang tampak bersinar tetapi menyesatkan. Cahaya palsu yang menggoda dengan janji kosong akan kemuliaan dan kekuasaan. Cahaya palsu ini tidak hanya hadir di luar diri kita, tetapi seringkali muncul dari dalam, berasal dari ego, dan keinginan akan pengakuan. Untuk menemukan cahaya sejati, kita harus memiliki keberanian untuk melihat melampaui ilusi, untuk menemukan kebenaran yang mengakar dalam cinta dan kebijaksanaan. Cahaya palsu, refleksi ego dan ilusi. Cahaya palsu seringkali datang dengan kilauan yang memikat. Ia menjanjikan kekuasaan, pengakuan, dan kebahagiaan instan. Namun di balik kilauannya, ada jebakan yang memenjarakan kita dalam ilusi ego. Cahaya palsu membuat kita percaya bahwa nilai diri kita terletak pada apa yang kita miliki, pada apa yang dunia pikirkan tentang kita, atau pada pencapaian material yang kita kejar tanpa henti. Namun, semakin kita mengejar cahaya ini, semakin kita merasa kosong.
kita mulai kehilangan koneksi dengan sumber sejati dalam diri kita, kehilangan arah, dan merasa terasing dari makna hidup yang sebenarnya. Cahaya palsu bukan musuh yang harus dilawan, melainkan guru yang mengajarkan kita pentingnya membedakan apa yang sejati dan apa yang hanya ilusi. Cahaya sejati memancar dari. Dalam sebaliknya, cahaya sejati tidak bersinar dengan kemewahan duniawi, tetapi dengan kehangatan cinta dan kebijaksanaan. Ia adalah cahaya yang muncul dari dalam diri kita, dari koneksi yang mendalam dengan sumber ilahi. Cahaya sejati tidak membutuhkan pengakuan eksternal karena ia sudah cukup dengan keberadaannya sendiri. Ia adalah cahaya yang memandu, menyembuhkan, dan memberikan kedamaian. Untuk menemukan cahaya sejati, kita harus belajar mendengarkan suara batin kita. Suara ini tidak berteriak, tetapi berbisik lembut, mengarahkan kita untuk bertindak dengan cinta, kebenaran, dan kejujuran. Cahaya sejati tidak pernah mengajak kita untuk mengorbankan integritas kita demi kepentingan pribadi. Sebaliknya, ia mengundang kita untuk hidup dalam harmoni dengan diri sendiri dan dengan semesta. Menghadapi godaan cahaya palsu, setiap orang, tanpa terkecuali, akan menghadapi momen di mana cahaya palsu mencoba menarik perhatian kita. Godaan ini datang dalam berbagai bentuk: tawaran kemuliaan, kekuasaan, atau jalan pintas menuju kesuksesan. Namun, kisah simbolis tentang tokoh spiritual yang menghadapi godaan di padang gurun mengajarkan kita pelajaran penting. Kekuatan sejati tidak terletak pada apa yang ditawarkan dunia luar, tetapi pada kemampuan untuk tetap teguh pada nilai-nilai batin kita. Godaan seringkali datang ketika kita berada di titik terlemah, saat kita merasa lelah, ragu, atau kehilangan arah. Disinilah pentingnya memiliki discernment, kemampuan untuk membedakan antara apa yang sejati dan apa yang palsu. Discernment adalah kualitas jiwa yang terbangun melalui kesabaran, introspeksi, dan pengalaman hidup. Dengan discernment, kita dapat melihat melampaui kilauan cahaya palsu dan menemukan cahaya sejati yang memancar dari dalam. Kekuatan dalam kebenaran. Menemukan dan mengikuti cahaya sejati membutuhkan keberanian. Dunia seringkali memberikan tekanan untuk mengikuti arus, untuk mengejar hal-hal yang tampak mempesona, tetapi kosong. Namun, mereka yang berani mengikuti kebenaran batin mereka akan menemukan kekuatan yang tidak bisa digoyahkan oleh dunia luar. Kekuatan ini tidak datang dari pengakuan atau pencapaian eksternal, tetapi dari keselarasan dengan diri sendiri dan dengan sumber ilahi. Cahaya sejati mengajarkan kita bahwa kebahagiaan tidak perlu dikejar, tetapi ditemukan di dalam diri. Ia mengajarkan kita untuk hidup dengan kesadaran, untuk bertindak dengan cinta, dan untuk melangkah dengan keyakinan bahwa kita selalu terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Dengan mengikuti cahaya sejati, kita tidak hanya membebaskan diri kita dari ilusi, tetapi juga menjadi teladan bagi orang lain, menunjukkan kepada mereka bahwa ada jalan yang lebih dalam dan lebih bermakna untuk dijalani. Menyelaraskan diri dengan cahaya sejati. Sebagai penutup bab ini, marilah kita merenungkan pentingnya membedakan antara cahaya sejati dan cahaya palsu. Cahaya sejati adalah pelita yang tidak pernah padam, bahkan di tengah kegelapan yang paling pekat. Ia adalah panduan yang membawa kita kembali ke diri kita sendiri, ke sumber cinta dan kebijaksanaan yang selalu ada di dalam diri kita. Jadilah pemberani yang memilih untuk mengikuti cahaya sejati, meskipun jalannya mungkin tidak mudah. Dalam setiap pilihan yang Anda buat, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini selaras dengan kebenaran saya? Apakah ini membawa saya lebih dekat ke cinta, kedamaian, dan harmoni? Dengan kesadaran ini, Anda tidak hanya akan menemukan cahaya sejati dalam diri Anda, tetapi juga menjadi sumber cahaya bagi dunia di sekitar Anda. Inilah kekuatan dalam kebenaran, sebuah perjalanan menuju kebebasan sejati dan kehidupan yang penuh makna. Bab 6. Kebangkitan kesadaran kesatuan, menyatu dalam harmoni. Ilahi. Dalam kedalaman jiwa setiap manusia, ada panggilan yang abadi, panggilan untuk kembali ke asal, ke keutuhan yang tak terpisahkan. Ini adalah perjalanan menuju kesadaran kesatuan,
sebuah pencerahan yang melampaui batas dualitas dan membawa kita pada pemahaman bahwa segala sesuatu adalah bagian dari satu harmoni ilahi. Kesadaran ini bukan sekadar perubahan pola pikir, melainkan transformasi mendalam yang membebaskan kita dari ilusi keterpisahan. Kesadaran, kesatuan, melebur dualitas. Di dunia ini, kita hidup dalam bayang-bayang dualitas, hitam dan putih, baik dan buruk, diri dan yang lain. Dualitas ini adalah panggung tempat drama kehidupan dimainkan, tetapi ia juga menciptakan ilusi bahwa kita terpisah dari yang ilahi, dari orang lain, bahkan dari diri kita sendiri. Namun, kesadaran kesatuan mengundang kita untuk melampaui batasan ini, untuk melihat bahwa di balik semua perbedaan, ada keesaan yang menghubungkan segalanya. Kesadaran ini adalah realisasi bahwa kita tidak berdiri sendiri, tetapi adalah bagian dari simfoni kehidupan yang lebih besar. Setiap tindakan, setiap pikiran, dan setiap perasaan adalah nada yang berkontribusi pada harmoni semesta. Dalam kesadaran kesatuan, kita tidak lagi melihat aku dan mereka, tetapi hanya kita. Sebuah jaringan yang saling terhubung, penuh dengan cinta dan pengertian. Mencintai, sebagai jalan menuju kesatuan cinta, adalah inti dari kesadaran kesatuan. Ketika kita mencintai tanpa syarat, kita melampaui ego yang selalu mencari pengakuan dan keuntungan. Kita mulai melihat keilahian dalam setiap orang, dalam setiap makhluk, dalam setiap kejadian. Cinta seperti ini bukan hanya emosi, tetapi cara hidup, sebuah komitmen untuk merangkul dunia dengan hati yang terbuka. Ajaran tentang cinta tanpa syarat mengajarkan bahwa untuk mencintai orang lain adalah mencintai diri sendiri, karena dalam keesaan tidak ada pemisah antara aku dan kamu. Ketika kita mencintai, kita menyadari bahwa cinta itu bukan sesuatu yang kita berikan atau terima, tetapi sesuatu yang kita alami, sebuah keberadaan yang melampaui semua batasan. Menghidupkan kesadaran kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran kesatuan bukanlah sesuatu yang hanya terjadi di momen meditasi atau pencerahan mendalam. Ia adalah realitas yang dapat kita wujudkan dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika kita berbuat baik kepada orang lain, ketika kita mendengarkan dengan penuh perhatian, atau ketika kita memilih untuk memaafkan, kita sedang menghidupkan kesadaran kesatuan. Setiap tindakan kecil ini adalah langkah menuju kehidupan yang lebih terhubung dan penuh makna. Dalam menghadapi konflik atau perbedaan, kesadaran kesatuan mengundang kita untuk melihat melampaui permukaan. Alih-alih terjebak dalam perdebatan tentang siapa yang benar, kita diajak untuk mencari pemahaman yang lebih dalam, untuk melihat bahwa di balik perbedaan pendapat, ada keinginan bersama untuk cinta, keamanan, dan kebahagiaan. Kesadaran ini adalah jalan menuju perdamaian, baik di dalam diri kita maupun di dunia. Menemukan diri dalam kesadaran kesatuan. Perjalanan menuju kesadaran kesatuan adalah perjalanan kembali ke diri sejati kita. Dalam proses ini, kita melepaskan lapisan-lapisan ego, ketakutan, dan keterikatan yang telah menutupi cahaya sejati kita. Kita mulai menyadari bahwa diri kita yang sebenarnya bukanlah tubuh, pikiran, atau peran yang kita mainkan, tetapi esensi murni yang selalu terhubung dengan yang ilahi. Kebangkitan ini membutuhkan keberanian, karena ia mengundang kita untuk melepaskan apa yang kita pikir kita ketahui tentang diri kita dan dunia. Namun, di balik keberanian ini, ada hadiah yang tak ternilai, kebebasan untuk hidup dalam cinta, kedamaian, dan harmoni. Kita menemukan bahwa dalam kesatuan, tidak ada yang hilang, tetapi semuanya menjadi utuh, menghidupkan cahaya kesadaran dalam dunia. Sebagai penutup bab ini, marilah kita renungkan bahwa kesadaran kesatuan adalah panggilan untuk menjadi cahaya di dunia ini. Cahaya ini bukan tentang kesempurnaan, tetapi tentang keberanian untuk hidup dengan cinta dan kejujuran. Ketika kita memilih untuk melihat keilahian dalam segala sesuatu, kita tidak hanya mengubah diri kita sendiri, tetapi juga dunia di sekitar kita. Ingatlah bahwa setiap momen adalah kesempatan untuk menghidupkan kesadaran ini. Dalam setiap tindakan kebaikan,
setiap kata yang penuh cinta, dan setiap keputusan untuk memilih kedamaian, kita menyatu lebih dalam dengan keesaan. Jadilah pemberani yang melangkah di jalan ini, yang memilih untuk hidup sebagai bagian dari harmoni ilahi. Dalam kesadaran kesatuan, kita menemukan bahwa kita tidak hanya hidup di dunia, tetapi kita adalah dunia itu sendiri, penuh dengan cinta, cahaya, dan kemungkinan tak terbatas. Hidup adalah sebuah perjalanan yang tak henti-hentinya mengundang kita untuk menyadari siapa diri kita sebenarnya. Di balik hiruk-pikuk dunia, di balik suka dan duka, selalu ada panggilan lembut yang mengingatkan bahwa kita lebih dari sekadar individu yang terpisah. Kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, lebih indah, lebih penuh cinta. Perjalanan menuju kesadaran ilahi adalah perjalanan kembali ke sumber, ke tempat di mana jiwa kita selalu merasa diterima, dicintai, dan utuh. Dalam setiap langkah perjalanan ini, kita diajak untuk belajar, untuk mencintai, dan untuk tumbuh. Melalui harmoni energi dalam diri, melalui pengampunan yang membebaskan, melalui keberanian untuk melampaui dualitas, kita mendekat pada keesaan. Setiap tindakan penuh cinta, setiap keputusan sadar, setiap momen kebijaksanaan adalah langkah menuju cahaya sejati yang ada dalam diri kita. Namun, perjalanan ini bukan tanpa tantangan. Kita akan menghadapi godaan cahaya palsu, menghadapi bayangan diri, dan belajar melepaskan apa yang tidak lagi melayani jiwa kita. Tetapi ingatlah, setiap tantangan adalah undangan untuk menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, lebih mencintai. Setiap rintangan adalah jembatan menuju versi terbaik dari diri kita. Sebagai penutup, izinkan saya mengingatkan Anda, perjalanan ini bukan tentang mencapai sesuatu di luar diri Anda, melainkan menemukan apa yang telah ada di dalam diri Anda sejak awal. Ini adalah panggilan untuk menjadi lebih sadar, lebih penuh cinta, dan lebih terhubung dengan diri sendiri, dengan orang lain, dan dengan semesta. Mari kita jalani hidup ini dengan keberanian untuk mencintai tanpa syarat, dengan kebijaksanaan untuk memilih kebenaran, dan dengan hati yang terbuka untuk menerima keindahan dari setiap momen. Dalam perjalanan ini, Anda tidak pernah sendirian. Kita semua adalah bagian dari jaringan cinta yang saling terhubung, dan bersama-sama kita melangkah menuju keesaan. Teruslah melangkah, teruslah percaya, dan biarkan cahaya Anda bersinar terang. Tidak hanya untuk menerangi jalan Anda sendiri, tetapi juga untuk menjadi penuntun bagi jiwa-jiwa lain yang mencari arah. Dunia membutuhkan cahaya Anda, dan semesta menunggu untuk menyambut Anda dalam pelukan keesaan. Inilah panggilan untuk hidup dalam kesadaran. Panggilan untuk menjadi cahaya dalam dunia yang penuh dengan kemungkinan.